Dasar hukumnya pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 ya, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 17/2006 tentang kepabeanan. Yang berisi orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal dan penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean atau keputusan Direktur Jenderal atas pengajuan keberatan. Ini halnya ya. Lalu dapat mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan setelah pungutan yang terutang dilunasi. Ya, ini dasar hukumnya Bapak Ibu. Ya. Untuk banding. Ya, banding itu kemana? Disebut pada pengadilan pajak. Badan Peradilan Pajak, pengadilan pajak atau disebut dengan pengadilan pajak yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Pajak dalam arti ini bukan hanya DJP secara institusi ataupun PPN PPH, tetapi pajak dalam arti ini termasuk biaya masuk dan cukai, Bapak Ibu. Pengadaan pajak merupakan pada tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Putusan pengadaan pajak harus dilaksanakan dalam waktu 30 hari sejak diterimanya putusan. Selanjutnya, ini terkait dengan syarat pengajuan banding, Bapak Ibu. Yang pertama, 60 hari sejak keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Ya, ini objeknya tadi kita sebut dengan SPK TNP, kewenangan Dirjen dalam memutus tarif dan nilai pabean selama 2 tahun. Ya. Lalu yang kedua, dalam hal pengajuan banding mempersyaratkan bayar yang disengketakan sebesar 50%. Lalu pungutan yang terutang telah dilunasi. Ini dalam hal pengajuan banding tadi ya dilakukan dalam 60 hari ya, lalu membayar 50% atau pungutan yang terutang telah dilunasi baru bisa mengajukan. Terhadap pembayaran bayar yang disengketakan sebesar 50% ini, dasar hukumnya di pasal 36 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman 14/2002, itu tentang badan-badan peradilan yang ada di Indonesia. Pungutan yang terutang telah dilunasi itu adanya di pasal 95 Undang-Undang Pabean. Jadi ini dalam hal pengajuan banding yang dipersyaratkan apa-apa saja. Lalu pengajuan banding membayar pajak ya, ahli waris, pengurus kuasa hukumnya. Ini siapa saja, Pak? Itu loh. Orang-orang yang boleh ajukan ya, pengajuan banding. Ahli waris, membayar pajak, pengurus atau kuasa hukumnya. Ya, dalam hal banding terdapat hak-hak Bapak Ibu selaku pemohon banding, itu dapat melengkapi banding selama 60 hari, dapat memasukkan surat bantahan dalam jangka 30 hari sejak salinan uraian banding, hadir dalam sidang, memberikan keterangan lisan atau tertulis, mendengar pembacaan putusan didampingi pembela, minta menghadirkan saksi. Itu hak-hak Bapak Ibu sebagai pemohon ya. Lalu dari sisi pengadilan pajak, bertugas memeriksa dan memutuskan sengketa pajak dan berada di luar tugas dan wewenang peradilan umum dan peradilan tata usaha negara. Ya. Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan pajak dalam hal ini putusan banding bersifat akhir dan tetap. Lalu bukan keputusan pengadilan tun. Ya. Jadi putusan tersebut bersifat akhir dan tetap. Akhir adalah artinya adalah ini upaya hukum yang paling tinggi di upaya hukum biasa. Hanya bisa dilakukan upaya hukum luar biasa berupa PK, pengajuan kembali,
dia tidak dapat diajukan kasasi karena yang bersifat akhir dan tetap tadi. Jadi sifat eksekutorialnya sudah ada, hanya bisa dilakukan PK. Itu putusan pengadilan pajak. Dan bukan keputusan pengadilan tata usaha negara. Karena pengadilan tata usaha negara merupakan badan peradilan umum, sebagaimana terkait sama kehakiman, ya, Undang-Undang 14 2002 tadi, di mana kalau untuk keputusan pengadilan tata usaha negara, upaya hukum terhadap banding dapat dilakukan kasasi, lalu PK. Tetapi untuk pengadilan pajak, dia tidak ada upaya kasasi dari banding yang bersifat akhir dan tetap, dia langsung ke PK. Ya, adapun isi-isi putusan, yang pertama adalah menolak, lalu kedua mengabulkan sebahagian atau seluruhnya, lalu menambah pajak yang harus dibayar, membetulkan kesalahan tulis dan atau salah itu, atau tidak dapat diterima. Apabila putusan mengabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pajak dikembalikan, ditambahkan bunga 2%, maksimal 24 bulan dari kelebihan pajak yang dibayar, terhitung mulai tanggal dibayar sampai dengan putusan. Ya, apabila putusan mengabulkan atau sebagian atau seluruhnya, kelebihan pajak dikembalikan, ditambah bunga. Ini yang tadi saya katakan di awal, bahwasanya negara atas keadilan juga apabila Bapak Ibu tidak membayar, jatuh tempo kena bunga, dan demikian juga negara. Apabila negara setelah berdasarkan hukum yang tetap, dia lalai atau tidak membayar sesuai dengan jatuh tempo restitusi, maka kena ditambah bunga juga 2% setiap bulan, maksimal 24 bulan. Ini penerapan ajas keadilan. Ya, terhadap putusan pengadilan pajak atas perkara banding itu tidak dapat dilakukan upaya hukum biasa, yang ada adalah upaya hukum luar biasa yang disebut dengan peninjauan kembali atau kita kenal dengan PK, dan institusi yang memeriksanya adalah Mahkamah Agung. Ya. Kapan itu diambil PK? Bila mana putusan tidak sesuai undang-undang yang berlaku. Yang kedua, ada tipu muslihat kebohongan pada saat banding yang telah dijatuhi pidana. Tiga, terdapat bukti baru, ya, ini bukti ya, bukti baru yang bersifat menentukan. Keempat, putusan bukan yang dituntut atau lebih dari yang dituntut. Lima, satu bagian tuntutan belum diputus tanpa pertimbangan sebab-sebab. Inilah alasan kenapa kita lakukan PK. Ya, yang pasti adalah kelima ini yang tidak sesuai undang-undang, ya. Terus ada bukti baru yang sifatnya signifikan, bisa mempengaruhi hasil putusan. Itu dasar hukum, alasan kita mengajukan PK. Ya, selanjutnya ini agak mundur sedikit, kita proses banding, ya. Proses banding tadi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ya, penetapan dirjen atau skep penolakan dirjen, ya. Ini kalau importir atau eksportir pengangkut PWJK, ini modal tagihan, terus penetapan dirjen, skep penolakan dirjen, ini ada di sini. Skep dirjen, bukti pembayaran itu berlaku 60 hari, masuk ke pengadilan pajak. Pengadilan pajak nanti memproses putusan banding, bisa mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, menolak, tidak dapat diterima, atau menambah pajak yang harus bayar, dan membetulkan salah hitung. Ya, ini proses untuk pengajuan banding. Ya, Bapak Ibu ya, terhadap keberatan. Kalau Bapak Ibu tidak puas dengan keberatan, langsung banding. Bapak Ibu tidak puas dengan keputusan Dirjen Bea Cukai dalam hal penetapan kembali kewenangan 2 tahun, itu upaya hukumnya dilakukan dengan banding. Dari proses banding atau keberatan yang barusan tadi, ada yang mau dipertanyakan Bapak Ibu? Halo? Pak. Lanjut Pak. Pak mau tanya. Ya? Boleh.
Untuk banding itu pengadilan pajaknya itu ada di setiap kota atau hanya di Jakarta ya? Ya, pengadilan pajak itu satu Bu di Jakarta Bu. Tapi untuk saat ini prinsipnya bisa berpengadilan di tempat. Contoh ada perwakilan pajak seperti di kota-kota besar, di Surabaya atau di Medan, tapi sifatnya itu hanya perwakilan Bu. Jadi sifatnya pengadilan di tempat. Tetapi pengadilan pajaknya tetap adanya di Jakarta. Oke Pak. Terus tadi saya lihat ada salah satu syarat itu kan harus melunasi yang jadikan sengketa. Misalnya SPTNP itu kan kita sudah lunasin. Tapi kemudian ada tambahan lagi biaya sengketa 50%. Itu kapan ya kita bayarnya? Itu jaminan kali Bu, kok biaya sengketa. Yang untuk banding atau keberatan nih Bu? Ini sekarang proses banding Pak. Enggak, ini yang di materinya Bapak ini loh, bayar yang disengketakan sebesar 50%. Ya, itu kan ketentuannya berdasarkan ketentuan Badan Peradilan ya, ini Undang-Undang 14. Bayar yang disengketakan sebesar 50. Itu sebenarnya penjaminan saja, Bu. Oh, tapi kalau kita sudah lunasin pungutan yang terhutang, harusnya yang sengketa 50% ini nggak perlu ya? Ya, itu kan alternatif Bu jadinya, Bu. Ya kalau memang udah dilunasi, bayar sengketa lagi, enggak lagi Bu. Oh ya, oke Pak, jelas. Makasih.